rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pak Iwan yang kita hormati, yang kita rindukan suaranya setiap pagi ya, luar biasa. Kalau kemarin setelah ikutan training tentang broadcasting itu disampaikan oleh Pak Iwan dan kawan-kawan, serasa kita tahun 90-an dengan penyiar Sambas. Luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada Pak Iwan, suaranya sangat-sangat mantap, dan mudah-mudahan terus kita bisa bahkan untuk dakwah komunitas dari Majelis Cinta ini. Amin ya Allah. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, bahwa pertemuan ini adalah pertemuan kedua kita mencoba bedah buku yang saya tulis. Ini buku sebenarnya sudah rampung di tahun 2020 saat COVID. Cuman baru terbitnya ketika musim haji tahun kemarin. Dan ketika launchingnya kebetulan alhamdulillah saya saat itu sedang melaksanakan ibadah haji juga dengan guru kita Ustadz Abdul Somad, dan beliau sempat memberikan testimoni dari buku ini. Buku ini saya kasih nama Menikmatkan Hidup dengan Salat. Jadi ada proses penikmatan di dalam pelaksanaan salat kita. Untuk ibu bapak dan sahabat-sahabat sekalian yang pernah ikut menggali buku The Power of Syukur ataupun yang pernah ikut training manasik Poldu, tidak asing lagi kalimat dinikmatkan itu berangkat dari buku yang berjudul The Power of Syukur. Jadi The Power of Syukur itu lebih dari separuh isinya adalah bagaimana kita bisa menikmatkan segala sesuatu. Artinya kalau kita menikmatkan berarti ada proses aktif untuk menjadikan seluruh yang kita lakukan adalah menjadi kenikmatan. Dan ini kita ambil dari pendekatan kalimat surat Al-Mustaqim. Ketika Allah menggambarkan dalam surat Al-A'raf 16 dan 17 menggunakan kalimat surat Al-Mustaqim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim. Yang akan dihantamnya itu adalah siratal mustaqim. Karena Allah tahu siratal mustaqim yang akan dihantam, kemudian diberikanlah sebuah formula dari Allah. Berdoa kata Allah kepadaku setiap hari minimal 17 kali, yaitu di dalam bacaan sholat kita ketika baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, guide us to the straight way. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Siratal ladzina an'amta. Di garis bawahi kalimat an'amta. An'amta ini kita tafsirkan, kita maknai dengan Allah nikmatkan. Bukan hanya Allah beri nikmat, tapi Allah nikmatkan. Nah, kemampuan kita untuk berada di Siratal Mustaqim itu adalah kemampuan Allah berikan kepada kita untuk menikmatkan. Kalau kita berusaha untuk menikmatkan, berarti bukan nikmatnya dalam bentuk materi yang ada, tapi energi ataupun juga mesin yang Allah simpan, ataupun juga kapabilitas kita yang Allah jadikan sebagai kemampuan untuk menikmatkan. Dan itu Siratal Mustaqim. Jadi Siratal Mustaqim yang diberikan kepada para al-anbiya, para sholihin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan untuk menikmatkan. Kita ketahui para nabi itu seperti Nabi Ayub misalkan terkenal dengan diberikan ujian. Beliau mendapatkan penyakit yang sangat-sangat akut. Apakah mengeluh? Tidak. Kenapa? Karena Allah berikan kemampuan kepada beliau, kemampuan menikmatkan.
Bahkan menurut gambaran Israiliyat sampai tangan ataupun juga kulitnya yang berapa penyakit itu diambil satu-satu ini kemudian dipindahin, tapi itu sebagian mufassirin mengkategorikan sebagai al-Israiliyat yang tidak berdasar. Namun sekedar untuk menggambarkan bahwa mereka orang-orang zaman dahulu sampai memposisikan Nabi Ayub seperti itu, saking berhasil ataupun bisanya sabar dan menerima apapun yang ada dengan apa? Salah satunya dengan kapabilitas yang Allah berikan, kemampuan untuk menikmatkan. Kemudian Nabi Yusuf ketika difitnah kemudian masuk dalam penjara. Di penjara tidak mengeluh Nabi Yusuf itu. Bahkan Nabi Yusuf di penjara itu mampu mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Bahasa Sundanya raos keneh di dia gitu. Enakan di sini ternyata walaupun dia penjara. Jadi apapun dan dimanapun hidupnya itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah Allah sertakan dalam hidup kita kemampuan untuk menikmatinya. Nah, buku ini mencoba mengangkat bahwa mari jadikan sholat itu adalah repetisi, pengulangan-pengulangan untuk kita ingat bahwa kita tuh harus memunculkan energi untuk kenikmatan, energi untuk menikmatkan. Apapun yang terjadi berarti dinikmatkan. Berarti sebelum sholat kita punya masalah, kita sakit hati, kita mengeluh, kita merajuk, setelah sholat tersenyum. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita, diproses di dalam sholat, akhirnya keluarnya adalah hamdalah alhamdulillah, ya Allah. Sampai pun yang menyedihkan, ketika anak kita yang masih kecil meninggal misalkan, tidak merajuk, tidak sedih, tidak menyalahkan orang. Tapi alhamdulillah, aku sudah punya tabungan di masa lalu dan masa akan datang. Karena anakku yang kecil diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kehilangan al-anfus, ketika kematian, dia masih bisa bersyukur. Ketika dia dalam kondisi sakit, tidak mengeluh, tidak apapun, yang ada adalah alhamdulillah. Ternyata Allah berikan kesempatan aku untuk beristirahat. Dan kita ketahui orang yang sakit itu doanya ditinggikan, dosa-dosanya dihapuskan. Jadi sholat itu menjadi training, menjadi proses untuk memposisikan seluruh hidup kita menjadi kenikmatan. Walaupun istilahnya hidup di dalam gorong-gorong ketidaknyamanan. Walaupun kita hidup dalam suasana yang tidak nyaman. Nah, untuk menikmatkannya, jadikanlah sholat. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, pada pertemuan pertama kemarin kita mencoba menggali ataupun juga membedah 3 bab dari buku menikmatkan hidup dengan sholat ini. Yang pertama adalah bahwa hidup kita untuk ibadah. Kemudian bab yang kedua adalah tentang esensi ataupun juga kenapa kita harus sholat. Kemudian yang ketiga adalah tentang sholat khusyuk. Nah, pada kesempatan ini kita akan juga membahas yang pertama adalah tentang pembentukan karakter, kemudian juga disinggung sedikit gambaran tentang fikih, dan yang paling utama kita akan mencoba membongkar tentang 7 energi di dalam bacaan sholat kita, terutama di dalam bacaan Al-Fatihah. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, mari kita mencoba. Di bab 4 itu saya tuliskan sholat itu pembentukan karakter. Di dalam sholat itu ada proses untuk membentuk karakter. Seperti pernah saya sampaikan bahwa dalam kehidupan kita, karena ada 2 alam besar, alam sadar dan alam bawah sadar, dua-duanya itu harus diproses untuk memiliki kebiasaan baik. Kalau alam sadar itu ternyata kekuatannya cuma 12% saja, dan itu sangat mudah. Kadang-kadang dikatakan A bisa dialami, bisa diikuti.
Tapi yang susah adalah ada kekuatan yang disebut dengan subconscious mind, alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu kekuatannya sampai 88%. Nah, metode untuk mengungguli, metode untuk mengarahkan, metode untuk berusaha masuk di alam bawah sadar ini yang memang harus mulai kita perhatikan. Karena ini kekuatan yang sangat-sangat luar biasa yang harus kita sertakan, tapi terkadang kita selalu tidak mampu untuk menjadikan ataupun juga untuk mengunggulinya. Nah, salah satunya Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, ada juga yang disebut dengan repetisi ataupun juga pengulangan-pengulangan. Jadi pengulangan itu juga harus sholat kita minimal kan 5 kali, 5 waktu di dalam satu hari. Berusaha semaksimal mungkin. Rasulullah menggambarkan, bayangkan kalau kita berada, rumah kita dekat dengan nahar atau sungai, setiap hari 5 kali kita membersihkan badan kita, apa yang terjadi? Seger, sehat, dan nyaman. Kata Rasul, begitu pun hidup kita. Kalau kita sholat setiap hari 5 kali, itu ternyata membersihkan dosa-dosa kita. Dan itu berkali-kali terus diulangi. Walaupun belum masuk ke proses yang kedua yang disilakan dengan mengelaborasi. Apalagi yang ketiga masuk di dalam sebuah karakter. Nah, di dalam bab 4 ini ada bahwa sholat itu adalah membentuk karakter. Karakter apa saja? Salah satunya karakter yang dibangun adalah kesamaan di hadapan hukum. Di dalam Islam, Ibu dan Bapak, saya pernah bertemu dengan seorang mu'alaf dari Cina, kemudian berangkat haji dengan saya. Ketika saya tanya kenapa masuk Islam, simple, kata dia, Ustadz, di agama saya itu masih membeda-beda. Kalau orang yang kaya masuk ke tempat ibadahnya itu dikasih karpet merah, dikasih tempat yang luar biasa. Tapi kalau orang yang miskin itu duduknya di belakang, tidak terposisikan menjadi orang yang dihormati lah. Tapi ketika saya melihat Islam, itu tukang beca ataupun tukang pungut sampah, kalau dia sampai duluan, dia bisa paling depan, bisa di belakang imam. Jadi tidak ada pembedaan dari sisi ibadah. Nah, artinya supremasi hukum dalam hukum tidak ada pembedaan antara siapa dia, kemudian memiliki apa itu. Dan karakter itu memang sangat kentara. Maka saya senang dengan agama Islam yang membongkar sekat-sekat kehidupan. Maka di dalam Islam itu memang tidak ada mana yang harus dihormati dalam dalam innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat tashkil ataupun gambaran ataupun seperti apa kehidupan kita, tapi Allah melihat sesuatu yang ada di dalam dada kita, dalam hati kita. Jadi Islam itu agama substansial. Islam itu agama yang menjadikan kita betul-betul memiliki sifat kemanusiaan yang sangat-sangat luar biasa dan ada nilai persamaannya. Itu salah satu yang harus kita dibangun, kemampuan untuk senantiasa memiliki jiwa supremasi hukum. Kemudian karakter yang kedua yang dibangun adalah tazkiyatun nafs, proses pembersihan diri. Selain tazkiyatun nafs ada juga tathhir. Tathhir itu pembersihan fisik. Jadi pembersihan di dalam sholat itu dimulai dari, kalau kita misalkan punya hadas besar, itu kan kita harus membersihkannya dengan al-ghusl, dengan andus. Jadi terbebas. Kemudian yang kedua al-wudu. Wudu itu adalah hidroterapi, membersihkan badan. Jadi kalau tubuh kita sudah dalam kondisi suci ataupun tidak memiliki hadas,
Itu juga belum bisa kalau kita melaksanakan sholat harus wudhu. Maka wudhu itu adalah langkah kedua untuk lebih detail membersihkan tubuh kita. Setelah suci kemudian masuk dalam suasana wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat yang sholat berkali-kali disuruh oleh Rasulullah. Kemudian kenapa ya Rasul? Dia kok disuruh lagi, suruh lagi, suruh lagi, kata Rasul. Dia mah tidak sholat. Sholat yang baik kata Rasul, fahasin wudu'ah. Jadi sholat yang baik itu dimulai dari wudhu yang baik. Jadi ibu dan bapak, wudhu itu adalah langkah awal untuk melaksanakan sholat. Sholatnya ingin khusyuk, wudhunya juga yang baik. Jangan wudhu asal-asalan, asal basah, tidak. Wudhu itu doanya dulu, berdoa dulu, kemudian ambil air, ya kan. Kemudian setelah hidroterapi juga berdoa. Bahkan ada sholat dulu yang namanya sholat syukur wudhu. Kemudian setelah itu barulah melaksanakan sholat. Nah, kata Rasulullah, fahasin wudu'a, perbaiki, baikkan, baguskan wudhu kita. Jadi sholat itu dimulai dari wudhu untuk membersihkan fisik. Nah, kemudian pertemuan kemarin pernah dibahas tentang tazkiyatun nafs juga, membersihkan diri. Salah satunya adalah menghilangkan seluruh cara pikir kita yang tidak membesarkan Tuhan. Jadi kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar dengan totalitas bahwa Allah Maha Besar, bukan diisi dengan yang lain. Ada ketika takbiratul ihram isinya adalah niat saya sholat maghrib 3 rakaat makmuman karena Allah Akbar. Jadi kalimat Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar itu hilang seketika, karena ketika mengatakan Allahu Akbar diisi pikiran kita dengan niat saya sholat maghrib. Maka pisahkan usolinya ataupun juga niatnya di awal. Talafut nggak apa-apa. Saya termasuk orang yang syafi'iyah, dan usoli itu boleh di awal. Usoli fardol maghribi, saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmuman karena Allah. Allahu Akbar. Jadi kalimat Allahu Akbar disterilkan dari pikiran-pikiran dan asumsi lain, hanya fokus kepada membesarkan Allah. Jadi proses takbir, proses membesarkan Allah itu adalah termasuk dalam tazkiyatun nafs kita, mengecilkan diri kita. Allah kita besarkan, diri kita kecilkan, dan itu kesenangan dan kesukaan Allah. Ketika kita membesarkan Allah dan juga kita mengecilkan diri dan jiwa kita, dan itu inti dari awal sholat kita. Dan kalau kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, itu lari setan-setan. Kenapa? Karena ketakutan. Jadi setan itu, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, dia takut kalau ada yang membesarkan Tuhan dan mengecilkan seluruh selain Tuhan. Maka kalau istilahnya ruqyah, ya, ruqyah itu kan jampe-jampe, ruqyah itu bacaan-bacaan. Kalau bacaan-bacaan itu semuanya isinya dijiwai dengan membesarkan Tuhan, kabur mereka. Nah, makanya jangan salah ketika kita membesarkan kiainya, orang yang meruqyahnya, ataupun dukun misalkan, ya tidak akan ada efek. Kenapa? Karena kita membesarkan orang. Maka di dalam proses untuk membersihkan diri dari makhluk-makhluk setan, itu sangat-sangat luar biasa. Jangan sedikit pun nanti terabaikan menjadi posisi bahwa wah kiai itu kuat ya, kiai itu pandai ya, bisa meruqyah, bisa jago, bisa mengalahkan setan. Allahnya hilang. Itu cara setan masuk di dalam proses tazkiyatun nafs, dalam proses kehidupan kita. Jadi apapun yang membuat besar selain Allah itu dihilangkan. Tidak ada yang menggantikan posisi Allah. Bahkan kalaupun orang yang mengobati kita ataupun juga mengarahkan kita, itu hanya sebatas dakwah, sebatas menyampaikan nilai-nilai dari Allah. Tidak ada proses superioritas di dalam
menjalankan agama kita. Yang ada adalah betul-betul hanya mensupportkan Allah. Itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hanya membesarkan Tuhan, dan efeknya mengecilkan turun. Jadi di dalam proses sholat itu repetisinya adalah bagaimana kita selalu dan senantiasa membesarkan Tuhan dan menjatuhkan kehidupan keseharian kita. Dan itu harus setiap hari Bapak minimal 17 17 kali kita merepetisi. Kenapa? Karena setan itu datang balik, datang balik. Jangan berharap ketika takbiratul ihram Allahu Akbar kabur itu setan, kemudian dia di sana nggak mendekat. Enggak, dia datang lagi. Hadis menggambarkan ketika setelah dia kabur, dia datang lagi, kemudian mengatakan uzkur kata, uzkur kata. Ingat itu loh, oh ingat lagi itu loh, ingat itu loh. Makanya ketika kita sholat kadang-kadang Allahu Akbar. Ketika bar itu sudah mulai berpikir, oh iya, itu uang yang kemarin sisa itu saya simpan kayaknya di saku sebelah kanan kayaknya, yang kenapa kemarin dicari tidak ada. Jadi ketak ada. Kenapa? Karena dibantu oleh setan. Setan itu masuk dalam aliran darah, masuk ke otak kita. Dia ukur kata, ukur kata, ukur kata. Jadi ingat akan segalanya, itu pun dari setan. Termasuk lupa. Itu kan indikator kita diganggu oleh setan, salah satunya lupa bacaan, kemudian lupa rokaan. Ini rakaat ketiga atau keempat ya, ini yang rakaat kedua atau ketiga ya. Itu pun jelas-jelas itu adalah dalam hadis digambarkan itu adalah godaan ataupun juga serangan dari setan. Nah, di dalam proses sholat itu ada proses tazkiyatun nafs, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Salah satunya besarkan Tuhan dan kecilkan. Nah, karakter yang dibangun di dalam sholat kita itu adalah karakter membiasakan terbiasa merasa kecil. Jadi yang namanya manusia, yang labelnya adalah abdun. Abdun itu abid ya. Satu akar kata dengan abid. Abid itu hamba sahaya. Memang harus lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi posisi kita itu betul-betul menghamba. Itu yang dibangun. Jadi karakter yang dibangun adalah karakter tawadu. Jadi sholat itu adalah proses untuk mengecilkan kebiasaan takabur kita. Sholat itu akan sedikit-sedikit menghilangkan kebiasaan kita untuk merasa diri. Sholat itu sedikit-sedikit akan menghilangkan kebiasaan kita untuk sakit hati karena tidak dihargai oleh orang lain misalnya. Lepaskan semuanya, kita tidak berhak. Kalau dalam proses ibadah umroh kan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda pujian wa ni'mata kenikmatan wal mutlaka milik Engkau. Jadi dilepaskan semuanya, milik Engkau, milik Engkau, milik Engkau ya Allah. Saya tidak memiliki apa-apa. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sudah terbiasa menjatuhkan hati kita, menjadikan orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gerbang the miracle. Itulah gerbang kita akan mendapatkan kenikmatan dan keindahan yang dahsyat sekali. Dan rumusnya sudah jelas. Bahkan di dalam orang mengkategorikan sebagai rumus yang eksak. 1/0 sama dengan tak terhingga. Kekuatan yang sangat-sangat dahsyat kita akan dapatkan ketika mensatukan Allah dan mengkosongkan hati kita. Jadi prosesnya adalah yang disebut dengan zero mind proses, mengkosongkan diri dan jiwa. Itu harus jadi karakter. Jadi umat Islam itu betul-betul tawadu. Umat Islam itu betul-betul merasa lemah, rendah di hadapan Tuhannya. Nah, Ibu dan Bapak sahabat-sahabat sekalian, sifat kerendahan hati, kemudian juga sifat ihsan, proses pembersihan diri, kemudian juga kedisiplinan dan kesamaan di hadapan hukum, itu yang dibangun di dalam pelaksanaan sholat kita. Nah, kemudian prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sallu
kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau melihat aku di dalam sholatku. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Rasul itu yang dilakukan. Nah, biasanya orang banyak berdebat dalam dunia, dalam wilayah fikih. Kenapa? Karena ibu dan bapak, Rasulullah itu sholat. Zaman Rasulullah kan Rasulullah lagi bersama si A, si B melakukan ini. Kemudian Rasulullah dengan si C dan si D melakukan ini. Kedua-duanya meriwayatkan, lah kok Rasulullah begini, ini Rasulullah begini. Itu kan jadi dua pendapat. Nah, itu pun dilihat di dalam usul fikih ataupun juga dalam qawaid al-usul, kemudian masuk dalam proses istinbat hukum, barulah kemudian menjadi fatwa. Setelah fatwa itulah yang disebut dengan fikih. Namun yang harus digarisbawahi bahwa ada sebuah teori taghayyurul fatawa bitaghayyurul al-azminah wal amkinah. Fatwa itu kadang-kadang ada bedanya tergantung orang yang memfatwakannya. Maka kita jangan terlalu kaget dengan sebuah perbedaan. Dan saya termasuk orang yang melihat di zaman sekarang, ibu dan bapak, alhamdulillah kita ini umat Islam Indonesia termasuk orang yang ataupun juga umat yang ada kemajuan. Dulu setahu saya perbenturan antara kunut dan kunut itu sangat-sangat luar biasa. Sekarang sudah biasa. Dan itu yang bagus. Kenapa? Karena itu produk dari istinbat hukumnya para ulama. Jadi perbedaan mengikuti ulama A, ulama B, ulama C, it's okay, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah berbeda mengikuti Rasulullah. Kenapa? Rasulullah satu, ulamanya banyak, Rasulullahnya satu. Nah, cuma kadang fatwanya banyak, itu kan efek. Maka fatwanya banyak, tetap Rasulnya satu. Jadi jangan proses mengecilkan karena perbedaan itu. Artinya bahwa umat Islam juga harus mulai merasakan, oh iya, pantas ada perbedaan-perbedaan. Di dalam sholat kita, jangan sampai kita mengidealkan cara ibadah yang justru sebenarnya menghancurkan. Pak, kenapa Bapak tidak sholat di masjid itu, padahal masjid itu pinggir rumah Bapak? Nggak mau, di situ mah katanya ada kunut, saya mah nggak mau kunut. Ya kan? Itu kan proses perpecahan. Akhirnya umat tidak bersatu. Harusnya memahami ya, kalau lagi imamnya itu suka kunut, ikut saja. Toh tidak membatalkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kunutnya sendiri saja dalam proses yang tidak ada ibadah yang tidak bisa kita lakukan walaupun ada sebuah perbedaan kalau kita paham akan perbedaan tersebut. Jadi harus difahami bahwa bagaimana kita memahami perbedaan-perbedaan yang ada itu di dalam fikih. Saya kira untuk fikih ini tidak usah terlalu banyak panjang karena memang di samping sudah banyak yang membahas, intinya adalah di dalam fikih itu harus paham proses ataupun proses sehingga menjadi sebuah fatwa. Dari proses istinbat hukumnya, kemudian juga diracik dalam usul fikihnya, kemudian masuk menjadi satu fatwa dari pergerakan ibadah kita. Jadi orang paham ada yang melakukan perbedaan, dia tidak kaget, tetap berusaha untuk menghormati. Cuman kau juga jangan terlalu mudah ataupun juga jangan terlalu memudah-mudahan. Itu yang disebut dengan at-tasahul. At-tasahul itu tidak boleh. Agama itu mudah, yasiru wala tu'asiru. Ad-dinu yusur, agama itu mudah. Tapi at-tasahul, memudahkan dengan akal-akalan itu sudah alur ataupun juga narasi setan. Jadi tipis ya kan, antara berpikir moderat, antara berpikir sesuai dengan arahan,
dengan penyelewengan yang memang ada di dalam proses ibadah. Tapi kembali bahwa kita yakin bahwa ibadah itu penghambaan kepada Tuhan, tidak harus dilihat oleh manusia, karena hubungan sholat itu, hubungan ibadah itu langsung direct kita dengan Tuhan. Tidak harus ada wasilah yang lain untuk memberikan ataupun juga mengklaim reward ibadah kita langsung kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan keikhlasan. Ikhlas dalam beribadah akan menjadi starting point untuk semakin khusyuk, semakin nyamannya dalam beribadah. Kemudian Ibu dan Bapak, poin terpenting dalam pertemuan kita kali ini adalah kita harus mulai memampukan diri mengelaborasi sholat kita. Runtutannya itu kan, afirmasi, elaborasi, kemudian habituasi. Afirmasinya alhamdulillah sudah sering, bahkan sudah dilakukan dalam ritme yang sangat-sangat luar biasa. Nah, yang kedua, kita harus mampu mengelaborasi. Mengelaborasi itu seperti apa? Menjalankan peruntukannya. Kenapa Allah lewat Rasulnya mencontohkan sholat itu begini? Karena memang ada proses, ada energi yang dilakukan ketika sholat. Wajhiyya lillazi fatarus samawati wal ardh, saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita berhadapan dengan zat yang gaib yang kita tidak lihat. Maka dalam sholat seperti saya sampaikan pertemuan kemarin adalah proses mereduksi, proses untuk mengemas diri menjadi hamba yang berhubungan dengan zat yang gaib, yang kita tidak lihat. Dan itu awal dari proses diri kita untuk bisa menjadikan diri kita dalam bentuk bukan fisik, tapi nur, tapi cahaya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu adalah sebagai proses kita untuk pun melakukan sebagai sebuah cara agar kita masuk di dalam kehidupan yang berbentuk cahaya, bukan dalam bentuk fisik. Ini yang penting. Kenapa? Karena kita akan masuk menembus batas. Kalau orang zaman sekarang itu yang ada batasnya itu disebut dengan RAS, Reticular Activating System. Menurut teorinya, Reticular Activating System itu adalah batas antara alam sadar dan alam bawah sadar, batas antara gelombang otak beta dengan gelombang otak yang alfa. Nah, batas ini yang akan ditembus. Nah, kalau kita di dalam proses sholat kita, berarti kita berusaha untuk menembus batas kita. Batas kita tidak dibatasi dengan ruang dan waktu ini, tapi langsung menembus kepada hal yang gaib, hal yang tidak kita lihat, yaitu Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Indahnya kita bermuajahah, indahnya kita menyapa, berhadapan dengan zat yang maha kuasa, dan itu sebuah proses untuk mengelaborasi. Kemudian hal yang paling indah Ibu dan Bapak ketika kita membacakan yang ketika kita berhadapan dengan zat itu, kita afirmasi, kita sampaikan. Termasuk dalam bab kelima itu saya gambarkan tentang 7 energi. Ada 7 energi di dalam bacaan Fatihah kita. Dan kalau kita sholat tidak membaca Fatihah, kan tidak direken, tidak dihitung. Kenapa? Karena saking perlunya membaca kalimat itu, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Nah, sebelum ke 7 energi itu Ibu dan Bapak, untuk masuk dalam wilayah elaborasi, tidak hanya afirmasi, harus connect antara logika dengan perasaan. Jiwa kita ini harus bisa istilahnya menjiwai. Untuk bisa menjiwai, ya kita harus paham bacaannya. Maka kalau Imam Al-Ghazali, kalau nggak salah, termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi,
mengkategorikan ada dengan sebuah kalimat yang indah, kaifa nata'amal ma'al Quran. Bagaimana kita berta'amul memposisikan Quran itu kan bahasa Arab. Salah satunya bebaskan kita dari buta huruf Al-Quran. Jadi kita itu harus belajar Ibu dan Bapak, jangan jadi buta huruf Quran. Kenapa? Yang keduanya, kita itu harus jangan jadi buta huruf, berarti kan bisa membaca. Setelah membaca kemudian menghafalnya. Setelah menghafal apa? Mentadaburinya. Jadi proses tadabur apa yang kita baca itu harus masuk logika. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin terus waladhdallin. Hafal atau tahu artinya? Tahu. Tadi disertakan enggak? Nah, ini masalah. Yang paling masalah juga adalah baca Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman terus sampai waladhdallin, hafal. Tahu artinya enggak. Ini problem Ibu dan Bapak. Maka untuk kita bisa menjadi orang yang bisa mengelaborasi bagaimana kita bisa tunduk, bagaimana kita bisa mengantarkan diri untuk menjadi orang yang tawadu di hadapan Allah, sementara fasilitas ataupun juga cara untuk mendekatkan diri dan menjatuhkan diri kita di hadapan Allah, kita tidak paham. Ini yang menjadi masalah. Jadi belajar bahasa Arab, belajar bahasa sholat, itu adalah fardu. Dalam tanda kutip ya. Artinya kita harus berusaha. Maka salah satunya buku yang saya munculkan ataupun juga yang saya tuliskan di dalamnya adalah bacaan sholat fardu Arab dan terjemah perkata. Kita harus tahu terjemahan perkataannya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau artinya enggak. Ini problem besar. Kenapa? Susah kita masuk ke dalam proses elaborasi tadi karena kita mukaddimah untuk pahamnya tidak tahu. Karena kita tidak paham. Maka mohon maaf. Kalaupun kita sudah sholat terbiasa, tapi kalau kita belum tahu bacaan sholatnya, maka sisihkan waktu Ibu dan Bapak untuk belajar bahasa Arab, untuk belajar bahasa Al-Quran, untuk belajar bahasa hadis. Minimal bacaan sholat Ibu dan Bapak harus tahu. Kalaupun tidak per kata, ya secara global. Cuman betapa indahnya kalau kita bisa tahu bacaan per kata. Ini yang menjadi kunci. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wazkurni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Allah. Itu 8 doa permintaan kepada Allah inti dari seluruh hidup kita. Dan kalau kita jiwai kalimat itu, doa kita cukup Ibu Bapak. Jadi kita nggak usah doa macam-macam gitu kan, doa itu saja sudah selesai. Rabbighfirli ya Allah, ampuni dosa-dosa. Warhamni, berikan aku kasih sayang ya Allah, dicintai dan mampu mencintai. Warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah. Jangan dibully terus, jangan jadi orang yang direndahkan, jangan menjadi bangsa yang rendah, jadikan aku bangsa yang maju. Wazburni, hasilkan semua yang aku minta, yang aku rencanakan. Warzuqni, berikan aku rezeki. Warzuqni warfa'ni wazburni wahdini, berikan aku hidayah, guiding. Wahdini wa'afini wa'fu anni, ampuni dosaku ya Allah, mampukan aku untuk memaafkan orang lain. 8 hal yang kita baca, dan itu doa-doa terindah kita. Ketika kita sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhanallah. Kita betul-betul paham, kita betul-betul tahu apa yang kita baca dan kita mampu mengelaborasinya. Jadi cara untuk mengelaborasinya adalah harus tahu dan paham akan bacaannya. Nah, Ibu dan Bapak, masuk kepada 7 energi di dalam surat Al-Fatihah.
Jadi surat Al-Fatihah itu ada energinya. Yang pertama, saya mengikuti Imam Syafi'i bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillah. Artinya Bismillah itu adalah dengan nama Allah. Disitulah ada energi yang disilakan dengan energi tauhid. Bismillah, dengan nama Allah. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan atas nama Allah, selesai sudah itu Bapak hidup kita dalam kondisi keindahan dan kenikmatan. Kita minum Bismillah atas nama Allah. Kita siaran Bismillah dengan nama Allah. Kalau ada kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata ciptakan kita, Allah itu ciptakan kita kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah itu dimana? Dimulai dari bacaan Bismillah. Kita akan direken seluruh kegiatan kita ibadah kalau berbismillah. Nyembelih pun Bismillah jadi ibadah. Seluruh kegiatan kita, masuk rumah, keluar rumah, masuk ke kantor, keluar kantor, seluruhnya Bismillah, itu direken menjadi ibadah. Jadi prakteknya adalah walaupun kita macul misalkan cek Bismillah, pakai Bismillah, itu menjadi ibadah. Jadi sama dengan kita tahu wukuf di masjid, i'tikaf di masjid dengan di sawah misalkan, kalau niatnya sama, karena untuk ibadah. Nawaitu al-a'takifa an a'takifa fi hadhil masjid. Saya niat i'tikaf di masjid. Ketika kita pakai mobil misalkan Bismillah dengan nama Allah, saya mengantarkan anak saya, mengantarkan orang tua saya, ataupun melakukan sebuah perjalanan Bismillah dengan nama Allah, ibadah itu. Maka Bismillah itu adalah keyakinan tauhid yang ditalafutkan dengan lisan kita, dan itu adalah ada proses ibadah. Ibadah kita kepada Allah salah satunya dengan keyakinan tauhid dengan kalimat Bismillah. Dan kalimat Bismillah ini Ibu Bapak akan bisa merubah dan membedakan semua yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Maka energi di dalam Al-Fatihah yang pertama adalah energi ketauhidan Bismillah dengan nama Allah. Yang kedua Ibu dan Bapak masih dalam kalimat basmalah, yaitu energi cinta. Majelis kita ini adalah masjid Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya energi tauhid, Ar-Rahman Ar-Rahimnya adalah energi cinta. Bagaimana kita memaknainya cinta di dalamnya? Pertama adalah Allah yang maha mencintai. Allah yang maha Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu bedanya adalah Allah itu tidak pandang bulu. Bagi mereka yang beriman ataupun yang tidak beriman, Allah santuni. Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang meniatkan ibadah dengan yang tidak. Allah itu betul-betul rahmatan. Allah itu betul-betul memberikan segalanya kepada makhluk-makhluknya. Jadi cintanya tanpa kenal batas. Tanpa ada batas bahwa dia harus baik kepada kita, tidak. Muamalah itu baikkan kepada siapapun, termasuk yang tidak seagama dengan kita, boleh muamalah kita. Jadi tidak boleh membatasi, saya ingin berbuat baik, ingin berbisnis saja dengan orang Islam saja. Enggak, orang non-Muslim juga baik. Kenapa? Pancaran dari Rahman dan Rahim. Dalam muamalah itu boleh kita berhubungan, berbisnis ataupun juga melakukan muamalah, tapi bukan ubudiyah ya. Muamalah itu boleh. Kenapa? Karena salah satunya gambaran Rahman dan Rahim. Kemudian Ibu dan Bapak, kapanpun dimanapun dengan energi cinta ini kita harus mencintai siapapun dan dimanapun. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Allah. Rasulullah mengatakan cintai makhluk yang ada di dunia seluruhnya, yarhamuka man fis sama. Allah akan memancarkan kasih sayang yang di atas tadi. Termasuk kalau Ibnul Katsir menggambarkan untuk kita irhamu man fil ardi itu termasuk bukan hanya manusia, termasuk ke binatang. Orang yang ngingu domba, ya kan, ataupun ayam, ataupun binatang.
Ke binatang pun kita harus ada akhlaknya, cintai mereka. Itu gambaran dari penafsiran kita harus memancarkan cinta. Termasuk Islam itu, ibu bapak, tidak sembarang nebang pohon, tidak sembarang menghancurkan alam. Orang yang ihram itu salah satu dia tidak diperbolehkan. Orang ihram itu apa? Memetik tangkai. Ada pohon dirusak. Orang yang ihram itu haram bahkan kena dam. Sebegitunya Islam menjaga cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap sesama, cinta terhadap alam ini. Jadi orang ataupun juga yang pertama kali menjaga alam ini bukan orang-orang Eropa, orang-orang Barat, bukan Islam. Islam itu menjaga bagaimana tawazunnya antara ekosistem dalam kehidupan kita dijamin. Bagaimana kita bermuamalah dengan pepohonan, bermuamalah dengan binatang, bermuamalah apalagi dengan manusia. Dengan kekuatan cinta itu, kita memiliki karakter yang tanpa kenal lelah, tanpa ada batas untuk terus memberikan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dan terhadap apapun. Ini yang kemudian disebut dengan al-ihsan, ataupun juga dalam istilah ibadah di tanah suci itu mabrur. Orang yang mabrur itu selalu berbirru, selalu berbuat baik kepada siapapun dimanapun. Dan itu pancaran dari sifat Rahman dan Rahim. Oke, kembali pertama tadi tauhid, bismillah. Yang kedua adalah cinta, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Belum lagi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dikaitkan dengan cintanya Allah yang dipancarkan kepada kita dari cintanya orang tua kita. Allah, indah. Ketika kita sedang kecil, ketika kita sedang di dalam perut kita, komunikasi cinta antara kita dengan orang tua kita sudah terjadi. Padahal kita tidak kenal. Tapi begitu cintanya orang tua kita kepada kita saat kita masih dalam kandungan, 9 bulan, kemudian 2 tahun kita di radha'ah, masih diberikan ASI. Kemudian setelah itu juga menjelang akil balik, diarahkan, dididik, bahkan diguyur dengan doa-doa terbaiknya. Coba lihat bahasa apa yang terjadi antara kita dengan orang tua saat itu, padahal orang tua kita tidak kenal dengan kita pada waktu itu. Itulah yang disebut dengan pancaran Rahman Rahimnya Allah. Jadi Allah menembuskan sifat Rahman Rahimnya lewat titik dan setiap molekul-molekul darah orang tua kita. Jadi Rahman Rahimnya Allah itu mulai masuk di dalam jiwa kita lewat darah dan juga daging kita dari orang tua kita. Sebegitunya Allah Subhanahu wa taala memiliki ataupun juga memancarkan kasih sayang kepada kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi pantas orang yang selalu menghardik, orang yang membenci orang, orang yang mudah nyinyir, orang yang digambarkan tidak suka dengan temannya, dengan yang lain sesamanya, itu menjadi orang yang memiliki derajat yang rendah. Bahkan grand teorinya dijamin oleh Allah. Kalau kita menggunakan kebencian, hancur kita. Grand teorinya, inna syani'aka wal abtar. Orang yang membenci engkau itu yang akan hangus. Jadi pun Bapak, kebencian itu jangan dibangun. Kebencian itu jangan dibiasakan. Kita lihat di medsos sekarang, banyak postingan-postingan, banyak forward-forwardan. Intinya apa? Mengajak kita untuk benci. Kenapa? Dia tidak senang dengan orang tersebut. Ada kelemahannya dibangun, diviralkan. Untuk apa? Untuk mencari orang yang membenci dia. Na'udzubillah, subhanallah. Di negeri kita, dalam kehidupan keseharian kita, ibu dan bapak, sudah terjadi itu. Maka harus kita mulai rubah dari mana? Salah satunya dari sholat kita. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah, saya tidak akan lagi memposting kebencian. Walaupun saya tahu bahwa itu tidak baik, walaupun saya itu tahu bahwa memang beritanya begitu, cukuplah sampai di saya saja. Saya skip, saya tidak mau kirimkan. Kenapa? Menebar kebencian, Allah Maha tahu. Apa kita yakin jempol kita tidak akan dihisap oleh Allah ketika menebarkan aib-aib orang lain? Kalaupun tahu kita itu adalah aib orang lain, tutuplah, sudahlah. Dan itu menjadi kebaikan kita.
Jadi cintanya betul-betul masuk di dalam diri. Bagaimana kita mengatakan saya cinta Islam, saya ingin menjaga Islam, isinya adalah kebencian terhadap orang sesama Muslim. Na'udzubillah, subhanallah. Ini yang harus kita lihatkan. Maka pantas kalau kita ditanyakan kemana sholat engkau, buktinya di dalam dakwah engkau isinya kebencian, membenci orang. Walaupun dia tidak baik, tak usah dibenci. Kenapa? Kita mengabdi bukan kepada manusia, bukan kepada siapa, tapi kepada Allah. Allah mengabarkan irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Tidak ada kebencian sedikit pun, walaupun kita tahu bahwa itu adalah tidak baik. Maka nanti akan ada perbenturan, Ustaz, bagaimana antara amar ma'ruf nahi munkar dengan sifat ini? Ini perdebatannya ataupun juga diskusi yang sangat-sangat menarik, Ibu dan Bapak. Tapi yang harus dijaga adalah energi cinta ini yang harus terus muncul di dalam umat. Bahwa umat Islam itu senang dengan cinta. Kenapa? Pancaran dari sholat kita ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Palsu bacaan Rahman Rahim kita. Kalau pulang sholat ataupun setelah sholat, kita masih punya hati untuk membenci orang. Jadi cinta itu Ibu dan Bapak harus kita bangun. Setiap hari berapa ratus kali kita membacanya lewat sholat fardu, sholat sunat, kemudian bacaan sebelum bacaan Quran. Itu ngebangun cinta, ngebangun ruh yang mendalam. Dan Allah jadikan kita sebagai umat yang membangun rasa cinta itu. Pancaran dari kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian energi yang ketiga Ibu Bapak di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillah. Di sini ada energi kesyukuran. Syukurnya sudah tuntas empat pertemuan kita bahas ya dalam buku The Power of Syukur. Yang ingin tinggal lihat dalam YouTube Majelis Cinta, itu ada 4 episode kita membahas tentang syukur. Skip aja, lanjut ya. Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah. Itu pancaran syukur. Yang keempat adalah energi energi ketawakalan, yaitu kita yakin bahwa Allah yang mengatur semuanya. Diwakili dengan kalimat Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu adalah Tuhan yang mengatur. Ada istilah tauhid ar-rububiyah, yaitu tauhid yang meyakini bahwa Allah itu yang mengatur. Ibu Bapak, kalau sudah diatur kita nggak usah lagi pusing. Misalkan di majelis cinta ini ada orang yang mengatur, Kang Atai, Kang Ule, Kang Iwan misalkan. Apakah kita udah pusing-pusing? Nggak usah pusing-pusing, kita ngatur majelis cinta. Kita tinggal siap tiap hari ngikutin kajian. Kalau punya uang lebih, kita tinggal di barcode rekeningnya gitu kan, Iwan. Kenapa? Karena kita sudah senang, kita tinggal menerima saja. Kita akan tenang Ibu dan Bapak kalau ada yang mewakilinya. Kang Iwan, Kang Atai, sama Kang Ule sudah mewakili kita untuk menjelmakan majelis cinta ini. Ya kita tinggal Tinggal santai saja. Nah, ketenangan, kenyamanan itu yang harus kita lakukan dengan kalimat Rabb. Rabb itu Allah yang maha mewakili kita. Kalau kita yakin Allah yang mewakili kita, selesai sudah hidup kita. Kenapa? Karena backing kita, yang mengatur kita, yang mewakili kita adalah Allah yang maha segalanya. Maka kalimat Rabbal Alamin, kita nggak usah pusing dengan cita-cita kita, nggak usah pusing dengan rencana kita, nggak usah pusing dengan pergerakan bisnis kita. Kenapa? Allah yang mengatur. Yang penting kita menjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang penting kita betul-betul badul judi kita bersungguh-sungguh karena Allah. Pasti Allah akan kasih jalannya. Jadi Allah, kita tawakal kepada Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita, tenang kita. Rabbal Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim sudah diwakili lagi. Jadi energinya sudah 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tawakal. Yang kelima, Maliki Yaumiddin. Yaumiddin itu adalah hari agama, hari akhir.
Ibu bapak, ketika kita katakan Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari-hari dalam kehidupan kita, ini adalah energi ingat mati, Ibu dan Bapak. Jadi kalimat Maliki Yaumiddin adalah kita yakin bahwa Allah yang menghantarkan hari-hari kita, dan hari-hari kita itu akan berakhir karena Allah memisahkan jasad kita dari raga kita pada satu hari nanti, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin kapan, dan itu yakin ada. Jadi Maliki Yaumiddin adalah kalimat yang akan mengantarkan kita, ya Allah, saya akan mati, saya itu akan berakhir di dunia, masuk ke alam barzah, masuk ke alamul hisab, lalu masuk ke alam-alam engkau, alam yang telah engkau yang janjikan. Maka ibu dan bapak, ketika kita membacakan Maliki Yaumiddin, takut kita korupsi, takut kita membenci orang. Kenapa? Karena yang akan terjadi ketika kita mulai berada di satu ruangan di mana kita telah diantarkan ke liang lahat, ditutup kita dengan tanah, 7 langkah orang yang terakhir mengantarkan kita, datang malaikat kepada kita. Datangnya malaikat kepada kita tergantung amal-amalan kita. Malaikat datang menyeramkan, berarti hidup kita tidak baik. Malaikat yang datang adalah tersenyum, naumatul arus. Dan selain malaikat ibu dan bapak, ada juga berdatangan lampu-lampu yang menerangi. Malaikat nanya, hei, apa engkau? Siapa engkau? Kau datang ke sini, aku sedang menghadapi mayat yang baru datang. Kemudian sinar itu berkata, aku adalah amalan bacaan Quran almarhum ketika masih hidupnya. Allah Akbar. Aku adalah sinar sholat yang baik, yang bagus ketika orang ini masih hidup. Hadis menggambarkan demikian, Ibu dan Bapak. Jadi kebaikan kita kepada Allah, bacaan-bacaan afirmasi kita dengan Al-Quran, muamalah yang baik dengan orang, itu yang akan menerangi kehidupan setelah Allah mencabut nyawa kita. Dan tidak ada yang bisa kita ambil dari dunia, dan kita juga sudah yakin. Deposito, rumah yang megah, apapun dihilangkan semuanya. Yang akan menjadi keraton kita di akhirat adalah sedekah kita, jariah kita. Masjid yang kita bangun itu akan menjadi kasr, akan menjadi rumah-rumah kita. Berbahagialah kalau ibu bapak sudah terlibat dalam proses pembangunan masjid, membangun kebaikan-kebaikan, sedekah, infak dan sedekah. Bahasa itu yang kita rasakan dan kita dapatkan ketika kita akan masuk di Yaumiddin tadi. Jadi orang yang membaca Fatihahnya baik, yakin ketika Maliki Yaumiddin terbayang kehidupan pasca kehidupan dunia ini, dan subhanallah itu akan luar biasa. Dan kita akan memiliki mindset, saya tuh jangan-jangan saya belum berbuat baik ya. Orang lain menjelaskan ke kita, saya mau berbaik, kenapa? Saya takut nanti di akhirat, saya takut nanti di alam kubur itu menjadi kegelapan. Saya ingin berbuat baiklah kepada siapapun, karena itu akan menerangi kehidupan pasca di dunia ini, subhanallah. Makna Maliki Yaumiddin membuka alam sadar kita, masuk ke alam bawah sadar kita, menembus jalur kehidupan kita, kehidupan di dunia, tapi menembus ke jalur langit. Maliki Yaumiddin. Yang keenam, ibu dan bapak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Energi keenam adalah persesuaian antara ibadah dan pengharapan. Ibu dan bapak, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengarang buku tebal, judulnya kitabnya Madarijus Salikin. Itu kalau mau baca silahkan dicari dan di googling. Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu khusus membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi nggak usah saya terangkan di sini, nanti Ibu dan Bapak bisa googling ataupun bisa baca. Yang terakhir, Ibu dan Bapak, energi yang ketujuh adalah siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita sudah bahas siratal mustaqim ini di dalam
the power of syukur. Kita yakin siratal mustaqim ini adalah kemampuan kita untuk menikmatkan. Inilah siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau nikmatkan. Minta kita kepada Allah agar Allah jadikan kita orang yang mampu menikmatkan apapun yang ada. Jadi 7 energi dalam surat Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat kita, Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah energi tauhid, Bismillah. Yang kedua, energi cinta, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga, energi syukur, Alhamdulillah. Yang keempat, energi tawakal, Rabbal Alamin. Yang kelima, energi ingat mati, balik yaumiddin. Yang keenam, energi kesesuaian antara ibadah dan juga pengharapan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketujuh adalah energi siratal mustaqim. Ibu dan Bapak, mohon maaf agak panjang waktunya, dan saya kira udah lewat dari waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf agak terlalu bersemangat Kang Iwan untuk menggali kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Pak Iwan. Fadhol Pak Iwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, Masya Allah Pak Kiai. Pak Kiai, kalau istilah sekarang itu tadi isinya daging semua Pak Kiai. Istilah di jurnalistik juga sama tuh, kalau dapat liputan yang wah yang luar biasa sekali, bagus semuanya, penting semua, daging semua. Tadi itu pemahaman Pak Kiai mengenai tentu saja 7 energi tadi yang dikupas, khususnya tentu saja 7 energi dari surah Al-Fatihah. Subhanallah, semuanya sangat penting, sangat bermanfaat, insya Allah. Saya yakini itu bagi saya pribadi sangat luar biasa. Dan tentu saja bagi ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang rahmati Allah. Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat yang saya muliakan, silahkan untuk raise hand apabila ingin langsung bertanya kepada guru kita, Kiai Haji Zainur Rafiq, akan memberikan tentu saja penjelasan-penjelasan. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin bertanya langsung, mungkin ada pertanyaan yang berupa teks mungkin. Yang teks kita lihat, mohon berkenan Pak Kiai untuk menjawab ini pertanyaan dalam teks ya Pak Kiai. Siap. Ya, saya bacakan, izin Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah tadi disebutkan boleh berdagang dengan sesama walaupun beda agama. Nah, kalau kita yang pertama saya beralih ke pertama sekali ya, supaya nanti tidak saya koreksi Pak Kiai. Ini yang pertama justru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, apakah benar arti dari kiasan ini? Sholatlah kalian, karena kalau tidak sholat apapun dilakukan tidak ada nilainya. Misalkan contohnya, apabila ada orang suka zakat, puasa, sedekah, dan berbuat baik, tapi kalau tidak sholat percuma, tidak akan tertulis atau tercatat amal solehnya. Jadi sia-sia saja melakukannya kalau tidak sholat. Itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua, bagaimana kalau yang sholatnya selalu dijamak karena mungkin sibuk, atau sholatnya selalu di akhir waktu, yang penting sholat, apa termarah yang menyanyiakan waktu? Mohon berkenan Pak Ustadz, Pak Kiai. Baik, terima kasih. Untuk pertama, memang sholat itu adalah yang pertama kali dihisab. Ya Allah, awwalu ma yuhasabu indallah as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Artinya betapa pentingnya sholat. Kita yakin sholat itu kan diberikan oleh Allah langsung kepada Rasulullah, tidak lewat dia, tidak lewat malaikat. Kalau zakat, puasa, haji, syahadat itu kewajibannya disampaikan kepada Nabi lewat wahyu malaikat Jibril. Tapi kalau sholat, Jibril tidak mampu. Beliau langsung Rasulullah yang menembus langit. Itu dalam proses disebut dengan Isra dan Mi'raj. Saking pentingnya. Kemudian Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang ad-din. Jangan salah Ibu dan Bapak, saya sepakat dengan pemahaman ataupun juga penafsiran Syekh Mahmud Saltun, ad-din ayat
As-salatu imaduddin. Itu adalah tihannya din. Din itu al-hayatu, kehidupan. Hidup kita akan bagus kalau sholat kita bagus. Hidup kita akan hancur kalau sholat kita hancur. Jadi ad-din itu bukan hanya agama ataupun juga dunia spiritualitas. Ad-din adalah bisnis. Bisnis akan hancur kalau sholatnya nggak benar. Coba aja. Kalau sholat kita tidak baik dan tidak benar, itu bisnisnya juga tidak akan benar. Kalaupun agak benar sementara, itu yang disebut dengan al-istinza. Maka nikmatilah para pebisnis itu, nikmati sholatnya. Kenapa? Karena disitulah akan menjadi kunci. Tender-tender kita akan baik kalau sholat kita baik. Seluruhnya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi ibrah ya, termasuk bagi orang yang ngomongnya. Saya pun termasuk orang yang belajar bagaimana saya ingin memperbaiki dan juga membaguskan sholat saya, dan tidak ada halangan kalaupun saya masih berusaha berusaha juga untuk menyampaikan kepada ibu dan bapak, yuk kita sama-sama, kita bareng-bareng. Saya belum menjadi orang yang ideal di dalam melaksanakannya, tapi tidak ada larangan saya untuk mengajak dan menyampaikan kepada ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian. Maka kalau kita ingin membangun kehidupan, membangun peradaban, membangun segalanya, mulai dari sholat kita. Tapi ingat, sholat itu kan pancaran spiritual. Ada juga yang mengatakan, ada yang diistilahkan dengan kalau Sigmund Freud itu menggambarkan agama itu bisa menjadi candu. Itu bahaya. Hal yang sama itu pernah ditulis oleh Fahmi Huwaidi. Bukunya judulnya At-Tadayun Al-Manqus. Dalam buku At-Tadayun Al-Manqus itu digambarkan orang yang ibadah tapi ribet. Dia ibadah tapi dengan tetangga berantem. Dia sholatnya berusaha untuk khusyuk tapi pemarah. Dia sholat tapi dengan tetangga berantem terus, ya kan? Kemana sholatnya? Dia sholat tapi marah-marah. Nyuruh sholat tapi marah, gitu kan? Nyuruh sholatnya bagus, tapi marahnya itu tidak bagus. Maka sholatnya juga harus diperbaiki, bahwa sholat itu seperti kita gambarkan bukan hanya jalur spiritual ataupun ritual saja, tapi sholat itu membangun karakter. Di bab keempat tadi ya, karakter kehidupan kita itu dibangun dari sholat kita. Seperti Rasul, salah satu ibu dan bapak mohon maaf, salah satu yang kita bangun dari sholat itu adalah meniadakan sifat marah. Percuma kita sholat kalau masih suka marah-marah. Mohon maaf. Jadi kalau kita masih suka marah-marah, itu Islam kita masih KTP-nya saja. Keresek nahukul kalau kata orang Sunda. Islamnya keresek nahukul. Kenapa? Lumbunnya. Rasulullah mengatakan kanzul Islam, mutiara Islam. Mutiara itu kan sesuatu hal yang mahal. Mutiara Islam, kanzul Islam, belantang. Mutiara Islam itu jangan marah. Bagaimana dia sholat, tapi marahnya terus. Marah ke anak buah, ke tetangga, ke siapapun, termasuk marah kepada pemimpin. Marah kepada presiden, marah kepada gubernur, marah kepada Pak Menteri, siapa, marah-marah. Yang dalam kategori marah, hilangkan. Kita ingin Islam kita betul-betul ada substansinya. Maka dari sholatnya yang harus diperbaiki. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia sholatnya terlihat khusyuk, walaupun dia kalau berdoa, kalau sholat terus sampai menangis-nangis. Ingat, dalam buku At-Tadayun Al-Manqus itu digambarkan juga, orang yang terkadang merasa diri dekat dengan Allah dengan sholat-sholatnya, setan masuk sehingga dia menjadi orang yang pembenci, orang yang tidak baik, termasuk benci terhadap orang yang tidak seagama. Tidak seagama dengan dia, wah itu kafir, halal darahnya dihancurkan, halal darahnya digelontorkan. Na'udzubillah, subhanallah. Itu at-tadayun al-manqus, beragama yang salah, beragama yang ribet. Ibu bapak, sholat itu betul-betul akan memancarkan, dan mohon maaf, sholat itu akan menata kehidupan kita. Kita akan menjadi seorang karyawan yang taat, yang baik, kalau sholatnya benar. Kita akan melaksanakan seluruh kehidupan dalam dunia ini kalau sholatnya benar. Maka kuncinya adalah sholat, betul-betul sholat. Segala dan barometernya ibu dan bapak di dalam sholat. Agar yang bikin saya pernah mu'alaf itu dia
dulunya senang ke dunia klinik. La qadarullah dia masuk Islam, kemudian dekat dengan seorang kiai. Kiainya itu mengatakan kepada dia, ini ilmu-ilmu yang luar biasa. Kalau menurut saya ilmunya klinik, ilmunya nggak masuk akal. Salah satu yang banyak lah tentang ilmu kanuragan yang begitu-begitu gitu kan. Kemudian dia bertanya, Ustaz, itu kiai saya juga benar. Kiai saya juga mengajarkan pakai ayat kursi, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Bagaimana membedakannya orang yang betul-betul tauhid, betul-betul agama yang benar dengan yang dicampuri dengan yang lain, dengan ilmu ataupun juga pemahaman-pemahaman lain yang tidak baik. Saya bilang begini, Pak, coba lihat sholatnya. Bapak itu penasaran. Oh, saya bilang sholat gitu, lihat sholatnya. Dia penasaran 2 atau 3 hari berada di rumahnya. Ternyata ibu dan bapak, dia mengatakan Ustaz benar katanya. Kenapa? Bapak kiai itu ataupun Ustadz itu sholatnya itu nggak pernah di awal waktu. Bahkan jangankan berjamaah, dia jauh kadang-kadang diakhirkan. Bahkan mungkin kadang-kadang saya pernah melihat dari zuhur sampai maghrib itu melakukan ritual apa itu, karena dia tidak sholat. Saya bilang, Pak, jauhi, itu bukan ustadz, bahaya. Dan ternyata ketika di ruqyah orang itu betul, subhanallah, padahal dia masuk Islam. Dia berpikir, Islam kok begini gitu ya. Ini salah satunya adalah kesalahan atau fenomena yang salah, dan koordinatornya atau yang men-screeningnya itu adalah sholat. Jadi ibu dan bapak, untuk melihat orang itu, lihatlah dalam sholat. Apakah sholatnya dia spirit semangatnya berjamaah ada, walaupun tidak berjamaah terus, misalkan minimal ada keinginan untuk berjamaah. Itu kedisiplinan orang akan beda. Sholatnya, kemudian apakah sholatnya dia sering menjaga rawatibnya, sholat sunatnya, ataupun hanya itu saja. Termasuk misalkan ada juga saya baca pertanyaan tentang bagaimana kalau sholatnya itu di jamaah terus. Ya boleh-boleh saja, Islam kan membolehkan. Kalau selamanya terus itu juga tidak baik, artinya atas sahul. Maka harus ada proses untuk sholat yang adaan yang dinikmati. Masa sibuk terus, kalau sibuk terus tiap hari bukan darurat, ya kan? Itu memang disengaja, tinggal dicarikan formatnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa memang kita harus yakin bahwa sholat itu menjadi kunci segalanya. Dan kalau tidak sholat kan dihukumi orang yang kafir. Orang yang tidak dalam tanda kutip, mohon maaf ya, kafir dalam ada pembagian tercover. Karena sholat itu adalah sesuatu hal yang harus dijalankan dengan baik dan tepat waktu, ada aturan-aturannya. Nah, maka ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, kuncinya adalah bagaimana kita memperbaiki dan menjadikan sholat itu sebagai tiang dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian tentang sholat, memang diperbolehkan kita melakukan ataupun juga yang namanya rukhsah ya, rukhsah. Karena agama Islam itu mudah, maka semuanya bisa. Kita kan bisa sholat sambil berdiri, kemudian juga sambil duduk, kemudian sambil tertidur. Itu tidak ada alasan untuk tidak sholat, saking wajibnya sholat. Maka laksanakan dalam kondisi kita sibuk, dalam kondisi kita tidak sibuk. Namun kalaupun kita tidak punya waktu banyak, carilah hal-hal yang bisa kita melakukannya. Saya yakin tidak ada orang yang melarang sholat. Tidak ada orang yang melarang untuk melakukan sebuah kebaikan. Apalagi meskipun beda agama misalkan, saya yakin kalau sholat itu akan menambahkan kita menjadi orang yang baik, menjadi karyawan. Kalau kita jaga sholat kita akan menjadi karyawan yang baik. Tinggal kalaupun ada kebijakan dari atas, misalkan dikomunikasikan dengan baik. Kalau sudah dikomunikasikan juga tidak baik, berarti Allah mengarahkan bahwa jauhi tempat itu bukan tempat yang bagus untuk engkau. Tapi jangan menjadi langkah awal. Proses dulu seperti apa, jangan sampai
kita melakukan langkah-langkah yang apa istilahnya itu tidak terhitung ataupun tidak terplanning dengan baik hanya karena berbenturan antara kewajiban sholat dengan kantor gitu kan. Saya yakin tidak ada orang yang ingin menjadi penghalang untuk kebaikan sholat seseorang. Itu mungkin Pak Iwan bisa dilanjutkan. Subhanallah. Terima kasih. Jazakallah Pak Kiai. Satu lagi pertanyaan satu boleh Pak Kiai yang terakhir barangkali. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Tariati Yuliani dan juga Ibu siapa tadi ya satunya lagi. Mungkin Ibu Nur. Yang berikutnya satu pertanyaan terakhir yang iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak Ustadz, kalau tidak salah tadi boleh berdagang dengan sesama, walau beda agama. Nah, kalau kita kerja di tempat beda agama, bagaimanakah? Atur nuhun, Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Memang Ibu dan Bapak, kita bekerja bermuamalah dengan orang yang tidak seagama itu boleh. Rasulullah itu Rasulullah itu berapa ber pinjam meminjam itu dengan orang Yahudi itu boleh. Orang yang non Islam, non Muslim itu boleh kita berkomunikasi, kita bermuamalah, berbisnis itu pun boleh. Silahkan. Nah, terus bagaimana dengan sholat kita? Itulah rata-rata problem. Ibu dan Bapak, rata-rata problem lapangan sebenarnya itu adalah masalah komunikasi. Saya sangat-sangat yakin tidak ada orang yang melarang kita untuk sholat. Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu tahu bahwa kita punya kebiasaan untuk melaksanakan sholat. Kalau terkomunikasikan dengan baik, mereka yakin tidak akan ada larangan. Yang tidak boleh adalah kita memblow up, mentang-mentang kita pribumi nih, mentang-mentang kita mayoritas. Kemudian orang yang lebih kaya, yang punya perusahaan adalah non-muslim. Kemudian kita cari gara-gara, ya kan? Itu yang tidak boleh dan itu yang tidak lucu gitu ya. Kita ini orang yang kalah dalam sisi ekonomi. Kemudian kita menghantam dari sisi lain. Kalau ingin bersaing dengan mereka, jangan dari proses penghancuran dari isu misalkan, tapi kita wastabikul khairat, kita beradu membuat ataupun juga membangun sebuah kekuatan ekonomi yang sangat-sangat istilahnya itu apple to apple gitu kan. Nah, banyak di antara kita bahkan spirit yang penting ini perusahaan punya orang non muslim. Kita kebanyakan karyawannya orang Islam. Ayo kita gerak, kita cari bagaimana cari agar dia tunduk kepada kita. Nggak bisa begitu. Secara profesional kita harus general bahwa kita sebagai karyawan, undang-undang yang menjamin kita seperti ini misalkan, kemudian kita harus melakukan seperti itu, dan perintah Allah tidak akan berbenturan dengan kemaslahatan. Artinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satu biasanya adalah komunikasi yang baik. Komunikasikan dengan perusahaan. Perusahaan itu akan baik kok. Perusahaan itu akan membangun masjid yang bagus kalau dia tahu karyawannya, kalau sholat omset dia akan naik, ya kan? Kan begitu. Perusahaan itu akan menyimpan menyimpan ataupun juga mengalokasikan uang 10 miliar untuk membuat masjid yang bagus. Kalau setelah ada masjid, karyawan-karyawan yang sholatnya di situ, omset dia, perusahaan dia menjadi 2-3 triliun. Dan memang harusnya begitu. Sholat itu harus menambah kesemangatan. Omset kita itu harus bertambah kalau sholatnya semakin baik. Maka tidak ada yang menolak. Kalaupun menolak dengan bahasa agama misalkan, dengan bahasa bisnis, dengan bahasa suasana ataupun juga bahasa growth ataupun kemajuan dalam bisnis itu bisa dipakai. Yang tidak boleh adalah memang ini waktunya waktu bekerja, ini waktunya untuk bisa melayani orang. Malah kita saya mah tenang lah, mau wudhu dengan baik, mau sholat dengan tumak nina, mau sholat itu bukan waktunya kalau di kantor dalam kondisi sibuk seperti itu. Jadi kita harus adil. Orang yang tawasud, orang yang moderat,
orang yang wasitiyah, dia tahu takarannya. Kita ini sedang posisi di mana? Kita ini sedang apa? Jangan kita sedang apa berada dalam kondisi bekerja dan kita dibayar oleh perusahaan, kita neko-neko. Kita harus berusaha untuk memposisikan diri. Makanya, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita menjadi karyawan, cukuplah terbatas waktunya berapa tahun, misalkan ada growing, ada growth. Kalau siapa Robert Kiyosaki kan menggambarkan kita kalau taruhlah berada di kuadran kiri misalkan, sedikit-sedikit melangkah sehingga kita berada di kuadran kanan. Itu siklus yang diarahkan di dalam Islam, dan untuk itu sholat ada. Jadi sholat itu, Ibu dan Bapak, untuk mengarahkannya semakin semangat bekerja, semakin kreatif menelurkan ide-ide dalam berbisnis, dan lama-lama kan ketika menjadi wartawan, karyawan, bikin-bikin kita kapabilitasnya ditinggikan oleh Allah menjadi orang yang bisa memasuk dalam bisnis owner, kemudian juga investment misalkan. Terus ada proses. Jadi agama yang kita jalankan dengan baik tidak akan berbenturan dengan agama lain, dengan peradaban, dengan kewajiban. Jadi sekali lagi, jangan kita mudah untuk membenturkan kegiatan keagamaan kita dengan hal-hal yang kita tidak mampu memegangnya, ataupun juga yang dipegang oleh orang lain. Komunikasikan dengan baik, kemudian jalankan dengan bahwa yakin Islam dengan seluruh perangkatnya akan mensejahterakan orang. Tapi ingat, jangan sampai berislam merasa lebih dekat dengan Islam, ujung-ujung keluar dari kantor. Setelah pulang dari kantor jadi miskin. Kenapa? Dia tidak tahu kalkulasi berbisnis. Oke, dia resign sekarang. Tapi kalau resign sekarang, sudah punya apa? Apa yang dia di back-up-kan? Apa yang sudah punya kita persiapkan? Kita dalam masuk dari kuadran kiri masuk ke kuadran kanan, itu pun harus penuh dengan istilahnya itu perhitungan. Jadi jangan gambling hanya karena kita merasa dekat dengan Tuhan, hanya karena kita sholatnya baik, kemudian kita kontrol di dalam kehidupan kita tidak bisa melakukan hal itu, apalagi kalau dalam kondisi yang masif. Tetap kita harus berupaya mengikuti aturan dengan baik, yakin sholat dengan segala ritual keislamannya, dan Islam itu sendiri menyejahterakan kita. Tidak akan dibangun keberbenturan. Kenapa? Karena sudah dicontohkan zaman Rasul. Zaman Rasul apakah tidak ada orang Yahudi? Ada. Orang Kristen ada. Orang non-Islam ada. Tapi Rasul bisa membangun. Dari Madinah, kekuatan peradabannya bisa masuk, kemudian bisa mengalahkan Romawi dan Bizantium. Maka kita harus banyak belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah pekerja, Rasulullah adalah pedagang, Rasulullah adalah business owner, Rasulullah pemimpin agama, Rasulullah pemimpin negara. Rasulullah adalah panutan kita. Tinggal kita mampu untuk mencontohnya. Itu mungkin Kang Iwan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas, sehingga kita masih terus bisa berkomunikasi, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan terus bisa bertemu di majelis cinta ini. Saya kembalikan kepada Kang Iwan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun juga waktunya yang tidak disiplin. Saya kembalikan kepada Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah, terima kasih banyak. Hatur nuhun Pak Kiai. Tadi setelah berkenan memberikan jawaban penjelasan kepada jamaah yang bertanya tadi, itu Ibu Nur Aini kalau nggak salah yang terakhir. Sebelumnya ada jamaah kita juga Ibu Teriati Yuliani. Terima kasih banyak. Dan itulah Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta. Kita telah rampungkan kajian online kita pada hari ini bersama guru kita yang kita muliakan, yang kita hormati, Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, yang telah memberikan kita banyak ilmu, banyak bekal agar kita semakin gemar sholat, karena ternyata sholat itu adalah memang selain tiang agama, sholat itu bermanfaat banyak bagi hidup dan kehidupan. Tanda kutip menjamin keberhasilan kita dalam hidup yang terkait dengan rezeki, begitu pula yang terkait dengan muamalah dalam hubungan sesama manusia. Jadi kita sekarang sekali lagi berterima kasih pada guru kita, Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq,
Master Hukum. Insya Allah beliau akan bertemu kita lagi pada jadwal yang akan datang ya Pak Kiai. Insya Allah pada hari Sabtu yang akan datang. Subhanallah. Atau nanti kalau pada jadwal ini lebih yang mudah-mudahan tentu saja yang sesuai dengan jadwal Pak Kiai yang sangat sibuk. Saya terima kasih sekali lagi atas nama sahabat-sahabat, ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, Pak Kiai. Hatur nuhun, insya Allah kita bertemu lagi. Saya mohon izin Pak Kiai untuk memberikan 1-2 announcement kepada ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta. Yang pertama bahwa ibu bapak, terima kasih kepada sahabat-sahabat Majelis Cinta atas semua selama ini demi terlaksananya tentu saja kajian online kita ini Majelis Cinta yang senantiasa kita upayakan agar terus membaik dari waktu ke waktu, yang insya Allah tentu saja juga konsisten dari waktu ke waktu dengan menghadirkan guru-guru kita yang memberikan banyak pembekalan ilmu-ilmu yang tentu saja yang melengkapi semua katakanlah kebutuhan kita untuk lebih bisa meningkatkan ibadah kita supaya kita lebih tawadhu dan seterusnya dan seterusnya. Juga kami berterima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan, termasuk juga kepada Spieders International. Spieders International adalah perusahaan travel atau umroh, tur umroh dan haji yang telah memberikan dukungan kepada Majelis Cinta. Terima kasih kepada manajemen dan owner Spieders International. Juga terima kasih kepada manajemen dan owner Muslim Fashion Nibras yang juga telah memberikan dukungan selama ini. Akhirnya kami akan sampaikan juga pada ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, kami muliakan. Insya Allah esok hari kita kembali mengaji lagi, akan diisi dengan tema yang berbeda. Insya Allah besok akan bersama Ustadz Abi Gifran. Insya Allah besok hari Sabtu 7 Desember 2024 kita akan bersama Ustadz Abi Gifran. Terima kasih sekali lagi kepada ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta atas semua perhatian, partisipasi yang telah diberikan dalam mendukung Majelis Cinta, dan secara khusus juga kepada guru kita Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, kepada Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Sekali lagi semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat yang tiada henti kepada Pak Kiai dan keluarga, dan sehat walafiat selamanya untuk selama tentu saja nanti kami bisa mendapatkan lagi ilmu selanjutnya dari Pak Kiai. Akhirnya kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا